kasih. Dan untuk membantu kita dalam memahami 14 ISO 14001 2015, dengan senang hati memperkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Mbak Nur Faiza. Mbak Nur Faiza ini biasa dipanggil Mbak Faiza atau Mbak Ami. Halo Mbak Faiza, apa kabar? Halo Putri, halo semuanya, malam. Sudah siap untuk mengisi training malam ini, Mbak? Insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Faiza. Latar belakang pendidikan Mbak Faiza ini di tahun 2012 sampai 2015 mengenyam pendidikan di Universitas Diponegoro, Diploma Teknik Kimia. Dan lanjut di 2016 sampai 2017 di Institut Teknologi 10 November, Sarjana Kimia Rekayasa. Mbak Faiza ini merupakan senior konsultan QHSE dari PT Jeep Karya Asih yang sudah banyak sekali pengalaman dalam bidang QHSE. Berikut beberapa lisensi yang dimiliki Mbak Faiza. License OHS Expert from Ministry of Manpower atau ahli K3 umum. License Training of Trainer TOT dengan judul Skema KKNI Kualifikasi 3 Bidang Pelatihan Subbidang. Metodologi pelatihan. License of OHS Expert of Power and Production Equipment atau ahli K3 spesialis bidang pesawat, tenaga, dan produksi. License of Lead Auditor Quality Management System ISO 9001-2015. License of Lead Auditor Information Security Management System ISO 27001-2022. Awareness ISO 9001-2018 Quality Management System, Awareness ISO 45001-2018 OHS Management System, Awareness ISO 14001-2018 Environmental Management System, Awareness OHS Management System Based Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Hazard Identification and Risk Assessment Determining Control atau HIRADC ISO 19011-2018 Guidelines for Auditing Management System K3 Migas Management of Change Hygiene Industry HSE Plan Hidrogen Sulfida Chemical Management K3 Fiber Optic K3 in Competency Based Laboratory RAM Method Certificate of Competence Assessment with Qualification Chemical Analyst. Dan beberapa pencapaian yang diraih oleh Mbak Faiza berhasil membantu klien lulus high risk assessment untuk CSMS, berhasil membantu klien mendapatkan ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, ISO 27000-2022, dan SMK 3, berhasil menangani in-house training system manajemen K3, presentasi dan negosiasi dalam beberapa tender untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu aturan training pada malam ini. Training kali ini akan berlangsung selama 2 jam dengan jeda singkat di tengah. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan tuliskan di kolom chat atau simpan hingga sesi tanya jawab setelah materi selesai. Dan dimohon untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian selama pemaparan harap mute agar training hari ini berjalan dengan lancar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Mbak Faiza. Mbak Faiza, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mungkin kita malam hari ini, mungkin kita bisa berkenalan teman-teman Bapak Ibu. Bapak saya mungkin ada yang mau perkenalkan diri di kolom chat atau langsung bisa nama, asal, kalau masih kuliah di mana atau bekerja di mana,
Bisa di kolom chat atau langsung saja raise hand. Oke, kalau nggak ada saya tunjuk ya. Mungkin dengan Bapak atau Mas Endar ya. Boleh perkenalkan diri, Pak. Halo, halo. Apakah terdengar suara saya? Cek. Oke, belum ada tanggapan. Malam, Bu. Oke. Salam kenal ya, Pak. Pak Endar. Mungkin saya tunjuk yang perempuan ya. Bu Dinda. Bu Dinda Sabatini. Halo, Bu. Baik, Pak Endar. Ini nggak ada yang mau kenalan nih. Baik, mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Mas Ari. Oke, mungkin untuk halo, cek mungkin sebelum dimulai, apakah suara saya terdengar jelas? Halo, baik, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang pernah saya ketahui. Mungkin di sini ada yang lebih paham atau expert terkait ISO 14001 ya. Oke, next. Untuk topik pada malam hari ini yaitu ada 7 poin ya. Yang pertama yaitu pendahuluan terkait ISO 14001, kemudian perkembangan ISO 14001 2015, tujuannya, manfaat penerapannya, kemudian pendekatan sistem manajemen lingkungan, PTCA, yang keenam yaitu Annex ISO 14001 2015, yang terakhir yaitu strategi implementasi ISO 14000 2015. Mungkin ada yang pernah tahu nih ISO 14001 2015. Dua orang mungkin nanti saya kasih gopay. Ayo lewat chat atau langsung ISO 14001. Nggak ada yang ingin gopay nih. Oke, kalau nggak ada, mungkin lanjut Mas Ari. Oke. ISO 14001 2015 yaitu standar yang disepakati oleh internasional untuk persyaratan sistem manajemen lingkungan. Standar ini membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan melalui penggunaan sumber daya, pengurangan limbah agar lebih efisien, serta untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Seperti itu. Next.
Nah, ini perkembangan dari ISO 14001 pada tahun 92 dimulai dengan ISO 9000 series untuk memulai ISO 14000 series. Kemudian 96 tahun 96 standar 14.000 ini mulai dipublish. Kemudian di tahun 2004 ISO 14001 ini mengalami revisi dan di tahun 2015 mengalami transisi. 2017 ISO 14001 2015 mulai diberlakukan dan 2018 perusahaan wajib mengupdate ISO 14001 2015. Oke, next. Oke. Apa sih itu tujuan ISO 14001? ISO 14001 bertujuan yaitu menurunkan potensi dampak lingkungan, kemudian meningkatkan kinerja lingkungan. Yang ketiga, memperbaiki tingkat pemenuhan compliance peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, menurunkan risiko pertanggungjawaban lingkungan. Dan yang terakhir, sebagai alat promosi untuk meningkatkan citra perusahaan. Nah, ini bagi para bapak atau ibu atau rekan-rekan yang bekerja di perusahaan, misal belum tersertifikasi ISO 14001, mungkin kalau yang sudah akan menaikkan citra perusahaannya ya, lebih dipercayai oleh pelanggan terkait lingkungan. Next. Terkait pendekatan sistem manajemen lingkungan atau bisa dikenal PDCA, Plan, Do, Take Action. Plan yaitu memahami konteks organisasi untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan organisasi, ketentuan dukungan untuk mencapai hasil yang diperlukan. Kemudian Do. Do ini melaksanakan proses yang telah direncanakan untuk mencakup perencanaan, pengendalian operasional, dan kesiapsiagaan. Cek. Cek ini meliputi memantau, mengukur, mengevaluasi kinerja lingkungan untuk memasukkan dengan mengukur dari audit internal dan tinjauan manajemen. Kemudian action, mengambil tindakan secara berkala untuk mengatasi ketidaksesuaian. Next. Nah, ini keterkaitan dari PTCA, dari konteks organisasi, dari ruang lingkup, dari sistem manajemen lingkungan, ada konteks organisasi, perlunya isu internal dan eksternal, meliputi juga kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, kemudian ceknya itu hasil yang diharapkan dari sistem ini. Next. Nah, terkait next Annex ISO 14001 2015, yaitu ada 10. Yang pertama, back lagi Arif. Yang pertama ada 10. Kemudian normative reference. Yang ketiga, term and definition. Yang klausul 4, context of organization, leadership, planning. Klausul 7, support. Klausul 8, operation. Klausul 9 yaitu performance evaluation. Dan 10, klausul 10 yaitu improvement. Nah, terkait penjelasannya, next. Nah, ini guidance atau panduan terkait ISO 14001 2015 untuk klausul 4, 5, 6. Ini planning nih untuk klausul 4, 5, 6. 4 meliputi klausul 4.1, 4.2, 4.3 sampai 4.4. Kemudian leadership 5.1, klausul 5.1, 5.2, 5.3 sampai klausul 6. 6.1 sampai 6.2.2. Kemudian dunya itu ada di klausul 7 dan 8, yaitu terkait support dan operation.
Klausul 7 sendiri mulai dari klausul 7.1 sampai 7.5.3 dan untuk klausul 8 operation meliputi klausul 8.1, 8.2. Ceknya itu ada di klausul 9 performance evaluation. Klausul 9.1 sampai 9.3, kemudian improvement di klausul 10 improvement. Next. Nah, ini penjelasan terkait klausul 4.1, yaitu memahami organisasi dan konteksnya. Yang pertama, biasanya mengidentifikasi faktor internal. Organisasi biasanya harus mengidentifikasi isu-isu internal seperti struktur organisasi, budaya, kemudian risiko dan peluang. Kemudian ada pengendalian risiko dan peluang, pengukuran dan pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini pengukuran dan pemantauan, perbaikan berkelanjutan juga ada di klausul 10. Next. Kemudian klausul 5.1 terkait kepemimpinan dan komitmen. Nah, ini sangat penting sekali bagi perusahaan karena suatu perusahaan manajemennya harus berkomitmen terhadap sistem manajemen itu sendiri. Evidence dari atau implementasi dari klausul ini yaitu keterlibatan pemimpin dalam misalkan penandatanganan kebijakan. Nah, ini kebijakan lingkungan yang sudah ditandatangani oleh pemimpin, ini termasuk komitmen dari manajemen dalam melaksanakan sistem manajemen lingkungan. Kemudian setelah ada kebijakan dan komitmen terkait sistem manajemen lingkungan, perlunya ada komunikasi atau promosi, sosialisasi kepada level sampai bawah ya. Kemudian klausul 5.1 terkait kebijakan sistem manajemen lingkungan. Kebijakan ini menetapkan yang relevan, yang strategis sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Setelah ada kebijakan, perlu dikomunikasikan ke sampai level yang paling bawah. Setelah itu tahun berikutnya bisa dilakukan peninjauan kebijakan apakah masih relevan atau masih tetap seperti yang ada. Oke, lanjut. Next. Mengurangi resiko tersebut. Next. Tujuh titik dua. Klausul 7.2 terkait sumber daya. Nah, ini kaitannya biasanya dengan SDM, HR, dan GE ya. Menentukan kebutuhan sumber daya. Organisasi harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan dan sistem manajemen lingkungan. Kemudian infrastruktur lingkungan sumber daya harus cukup infrastruktur, teknologi, daya manusia untuk manajemen lingkungan.
klausul 7.2 terkait kompetensi. Ini kait di Departemen HRGE juga ya, kait ada di suatu perusahaan. Evaluasi kompetensi organisasi harus memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang sesuai berdasarkan dalam perusahaan. Kemudian pelatihan berkelanjutan, pelatihan harus dan ditindaklanjuti untuk kompetensi terjaga. Nah, yang dimaksud di sini yaitu akan dalam suatu sudah personel tersebut sudah tersertifikasi Liga 3 umum. Nah, itu perlu adanya monitoring tersebut, misalkan expirednya ya, pada monitoringnya. Next. Klausul 7.3 terkait kesadaran awareness, kesadaran dalam kebijakan lingkungan. Mohon maaf ini. Memastikan bahwa semua karyawan menyadari kebijakan manajemen lingkungan, akhir audit sertifikasi dari badan sertifikasi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa dipersilakan di kolom chat sambil memutarkan company profile dari PT Cipkari Hasil Market. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung di training pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Izinkan saya untuk memperkenalkan lebih dalam lagi tentang PT JIP Karyasi. PT JIP Karyasi merupakan perusahaan konsultan bidang jasa yang didirikan pada tahun 2017. Perusahaan ini mewadahi para profesional di bidangnya dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Berbekal pengalaman tersebut, kami bertekad untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan memberikan sumbangsi dan layanan jasa konsultasi terbaik yang dapat dipercayai oleh semua pihak. Nah, berikut lisensi kami dan asosiasi kami. Nah, di sini ada Pak Jeffrey Imron, ST, MT, MQM, CSSGB. Bapak Jeffrey Imron ini selaku CEO di PT JIP Karyasi. Practitioner, Tyler Consultant and Advisor for Management System, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 22001, ISO 17025, dan SMK 3. International license-nya ada Certified Six Sigma Grand Belt,
International Six Sigma Institute, Certified Leader Auditor, IRCA, ISO 9001-2015, Master Quality Manager, American Academy of Project Management, OHS, Construction by OHSA, ISO 9001 by Neville Clark, ISO 14001-2015, auditor atau lead auditor, ISO 45001-2018, auditor atau lead auditor, ISO 27001-2022, auditor atau lead auditor, ISO 5001-2018, auditor atau lead auditor. Nah, kembali sih. Ini gimana sih? Hah? Tunggu. Tipis. Bisa. Ulang. Maaf ya, ada kendala sedikit. Kita ulang ya. Ada national license-nya, license training for training BNSP, license training for trainer Ministry of Manpower, license OSH, expand for Ministry Manpower ahli K3 umum, license confide spend for Ministry of Manpower, license living and green for Minister of Manpower, OHS expert in boilers and pressure vessels, ahli K3 spesialis PUBT, welding inspector by BNSP, aksesoris competition by BNSP, hazard and operability study HAZOP leader by BNSP. Mengapa dengan kita? Karena keahlian dalam pengalaman profesional, kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional, sertifikat resmi, laporan lengkap dan transparan, pendekatan terintegrasi, layanan cepat dan responsif, penggunaan teknologi terkini. Nah, kami juga bekerja sama dengan Kemenakar RI atau Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ada IRCA, SKK Migas, ada International Society of Six Sigma Professionalis. Nah, berikut layanan kami. ISO Certificate, ada ISO Certification, SMK Certification, CSMS atau CHESM, Kemenakar RI, dan BNSP Training, Hazid Azop, ISO Training, Inspection, Testing, Manpower Supply, QHSE Consulting, Environmental Consulting, Safety Equipment, Pre-Product Protection Equipment, Defensive Driving Force, Engineering Consulting, Inspeksi K3 gedung, Inspeksi K3 kantor. Jasa pengurusan, kami ada SPDA, Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi, ada CIFD,
Centralized Integrated Vendor Database, dan ada CSMS, Contractor Safety Management System. Nah, berikut ini ada portofolio kami, ada serah terima sertifikat, kegiatan audit, Hazid Hazob, dan masih banyak yang lainnya. Ini sekedar informasi nih, PT JIP juga lagi buka program konsultan internship. Jadi PT JIP Karya Asih membuka kesempatan emas bagi mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate untuk bergabung dalam program pelatihan konsultan profesional. Benefit yang kamu dapatkan, yang pertama, mendapatkan pelatihan intensif dari pakar konsultan berpengalaman. Dua, memahami standar internasional seperti ISO 9001, 14001, 45001, dan 27001. Yang ketiga, siap bersaing di dunia kerja dengan keterampilan konsultan yang diakui. Nah, berikut nih klien-klien kami. Kami juga bekerja sama dengan klien-klien besar dan masih banyak yang lainnya yang belum termasuk ke dalam ini. Nah, di sini juga ada sosial media PT JIP Karyasi, ada WA admin JIP, ada Instagram, ada TikTok, dan ada web. Jadi, Bapak Ibu kalau pengen tahu lebih dalam tentang PT JIP bisa cari tahu melalui sosial media atau di searching di Google, atau mungkin mau lebih tahu lebih dalam bisa chat admin. Mungkin segitu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi ke Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Siti atas pemaparannya. Seperti Lupa yang gagal. diinfokan tadi, untuk teman-teman yang baru lulus atau masih semester akhir tanpa kelas dan mau cari pengalaman-pengalaman baru, boleh banget nih untuk bergabung magang bersama PT JIP Karya Asih sebagai konsultan yang pastinya nanti akan dibimbing ya teman-teman. Tak lama lagi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Faizah untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Mbak Faizah, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin halo monitor Mbak Putri, Ya, boleh dibantu dibacakan nggak terkait pertanyaan dari teman-teman? ini yang pertama ada dari Mbak Dinda Sabatini. Izin bertanya, Bu, bagaimana ISO 14001 dapat membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim? Silahkan, Mbak Faizah. Mungkin dibacakan semua terlebih dahulu Mbak Putri biar saya. Oh ya. Pertanyaan kedua dari Mas Muhammad Khairi. Berapa lama sertifikat ISO berlaku di tahun 2024 ini sesudah keluar ISO 2022? Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mas Imam. Bu, izin bertanya, untuk isu perubahan lingkungan mungkin bisa sharing Bu, apa saja contohnya? Yang keempat, ada pertanyaan dari Mas Munardianto. Bagaimana ISO 14001 2015 mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko dalam sistem manajemen lingkungan? Yang kelima, ada pertanyaan dari Mas Endar. Bu, izin bertanya, biasanya kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pemenuhan ISO 14001? Sekian pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Silakan Mbak Faizah. Baik, terima kasih Mbak Putri untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu dari Ibu atau Mbak Dinda ya, terkait izin bertanya Bu, bagaimana ISO 14001 dapat membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bagaimana sih cara ISO 14001 berkontribusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Mungkin yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi dan mengelola pengelolaan aspek lingkungan. Dengan cara ini dapat mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan dalam operasional yang akan berpotensi dalam berkontribusi pada perubahan iklim seperti emisi gas, rumah kaca, penggunaan energi,
dan limbah. Kemudian setelah identifikasi dan pengelolaan aspek lingkungan, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi. Nah, dari cara kedua ini, perusahaan dapat menerapkan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi emisi karbon yang merupakan kontributor yang utama dalam perubahan iklim. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat mengurangi dari ketergantungan pada energi yang berbasis fosil untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dapat menurunkan jejak karbon dari proses operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu dengan cara menerapkan pendekatan berbasis resiko. Mungkin perusahaan dengan cara ini dapat mengantisipasi resiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti gangguan aspek pasokan akibat bencana alam atau peningkatan biaya dari operasional karena tuntutan dari regulasi lingkungan yang semakin kesini semakin ketat. Kemudian perusahaan dapat mempersiapkan tindakan mitigasi terkait untuk menghadapi resiko terkait perubahan iklim, misalkan mengadopsi sumber energi terbarukan atau investasi yang mengarah pada teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian pengurangan limbah dan pemanfaatannya sumber daya yang berkelanjutan. Dari sini, dari poin yang keempat ini, perusahaan nanti dapat mengelola limbah secara efektif yang dapat meminimalkan pembuangan yang berbahaya limbah B3 bagi lingkungan. Dengan cara ini sumber daya secara berkelanjutan dapat mengurangi limbah yang ada di perusahaan yang mengakibatkan dampak lingkungan secara menyeluruh untuk mengurangi kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Seperti itu sih, Mbak Dinda atau Bu Dinda, mungkin semoga bisa menjawab ya. Kemudian dilanjut dari Pak Muhammad Hairi Fernando. Malam Pak, berapa lama sertifikat ISO berlaku tahun 2004 ini? Untuk sertifikat ISO 14001, 9001 maupun 45001 itu berlaku selama 3 tahun ya Pak. Selama 3 tahun. Namun di setiap tahunnya ada yang namanya surveillance, pengawasan 1, pengawasan 2. Setelah itu renewal atau resertifikasi. Yang pertama inisial, surveillance 1, surveillance 2, kemudian yang di tahun ketiga ini renewal atau sertifikasi kembali seperti inisial ya Pak. Sesudah keluar ISO 2022, keluar ISO-nya 22, 23, 24, 25. Berarti nanti aktifnya sampai 2025 Pak. Tapi dalam kurun waktu 3 tahun itu harus melalui surveillance 1, pengawasan 1, dan surveillance 2, pengawasan 2. Seperti itu. Semoga dapat menjawab ya Pak. Terkait dari Bapak Muhammad Imam Alfianto, Bu, izin bertanya untuk isu perubahan lingkungan, mungkin bisa sharing Bu, apa saja contohnya perubahan lingkungan ya?
perubahan lingkungan, terkait isu-isu perubahan lingkungan ya. Mungkin izin menjawab, Pak. Yang pertama yaitu pemanasan global dan emisi rumah kaca. Ini permasalahannya biasanya terkait pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca atau biasa disebut GHG yang di dalamnya terkandung karbon dioksida CO2, CH4, metana, dan gas lainnya yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang dari industri maupun yang dihasilkan dari transportasi. Biasanya contoh di perusahaan terkait penggunaan energi dalam jumlah besar dari yang sumber tidak terbarukan atau proses produksi dari emisi yang tinggi. Nah, untuk menangani permasalahan ini, perusahaan mungkin bisa mengukur jejak dari karbonnya, kemudian mengadopsi energi terbarukan, kemudian atau mengoptimalkan efisiensi energi. Nah, yang dimaksud efisiensi energi ini mungkin dari beberapa perusahaan sudah menerapkan ya. Kalau misalkan pada waktu jam istirahat mungkin di ruangan kerja maupun di ruangan meeting biasanya untuk lampu dimatikan. Nah, itu salah satu tindakan untuk mengantisipasi dari pemanasan global dan emisi ya, Bapak. Itu salah satu dari tindakan. Itu saya pernah lihat juga di perusahaan sudah menerapkan itu. Kemudian perubahan pola cuaca ekstrim, ini biasanya permasalahannya di perubahan iklim meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim seperti yang mulai di bulan ini ya, banyak terjadinya banjir, baru hujan sehari sudah banjir. Kemudian contoh di perusahaan yaitu gangguan terkait rantai pasok akibat banjir atau badai yang mempengaruhi dari transportasi maupun secara logistik. Nah, untuk tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengembangkan rencana dari diversifikasi terkait rantai pasok, kemudian investasi terkait infrastruktur untuk tahan cuaca, tapi ini mungkin masih baru ya. Kemudian terkait kelangkaan sumber daya alam. Nah, ini masalah juga sumber daya alam seperti air juga saat musim panas juga bisa mengalami kekeringan, bisa di beberapa wilayah atau lokasi yang dapat mengarah pada persaingan yang tinggi untuk mendapatkan akses ke sumber daya. Contoh di perusahaannya yaitu biaya operasional yang meningkat karena harga bahan baku yang melonjak tinggi atau pembatasan penggunaan air untuk meminimalisir terjadinya kekeringan. Nah, tindakan yang harus diambil misalkan bisa menggunakan sumber daya yang efektif, menerapkan daur ulang agar tidak terjadi banjir karena sampah sendiri merupakan salah satu faktor penyebab dari banjir. Yang keempat yaitu polusi dan limbah. Nah, ini tidak bisa dipungkiri di perusahaan, bahkan di jalan raya pun pasti ada polusi ya. Polusi ini yang dapat merusak lingkungan, baik itu lingkungan, kesehatan
masyarakat maupun untuk meningkatkan tekanan terhadap regulasi. Contoh di perusahaan sendiri, biasanya adanya emisi di lingkungan pabrik yang dapat mencemari lingkungan, baik itu limbah cair, limbah padat, yang harus diambil tindakan oleh perusahaan, misalkan mengurangi limbah melalui proses produksi, kemudian mengelola limbah dengan benar, atau biasanya kalau dalam perusahaan belum bisa mengelola sendiri, biasanya menggunakan transporter. Ya, mungkin eh, empat poin ya, Pak, yang bisa saya jawab. Mungkin bisa dapat menjawab pertanyaan dari Bapak. Sebentar. Dari Pak Endar, izin bertanya, biasanya kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam pemenuhan ISO 14001? Baik, izin menjawab. Pak Endar, sepengalaman saya yang biasa saya temui dalam perusahaan, yang pertama kurang pemahaman atau kesadaran terhadap ISO 14001 2015 ini. Padahal dari manajemen atau biasanya HSE sendiri ada kepentingan terkait pemenuhan untuk tender ya. Nah, ini mungkin yang jadi kendala kurangnya pemahaman dan kesadaran karyawan, semisal mereka mau set up ya. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya yang terbatas. Dari sisi perusahaan sendiri, dari departemen atau divisi HR, permasalahannya yaitu masih adanya sumber daya manusia yang terbatas ya, karena mungkin mempertimbangkan dari sisi anggaran, tenaga maupun waktu. Apalagi misalkan masih tingkat perusahaan kecil atau menengah ya, ada mengalami keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar ini. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan dukungan manajemen. Nah, dukungan manajemen ini sangat minim. Kebanyakan yang pernah saya temui dalam perusahaan ini, manajemen itu masih acuh tak acuh terkait ISO 14001 ini ya. Misalkan dari sisi perusahaan membutuhkan ISO 14001 ini karena manajemen ini kaitannya sangat penting terkait baik dari kebijakan, sisi kebijakan, kemudian prosedur, IKAW, formulir, itu kan di sana ada pengesahan dari manajemennya. Kemudian kendala biaya implementasi. Biasanya biaya terkait misalkan kita sudah melakukan gap analisis atau masih negosiasi terkait sertifikasi ISO 14001 ini. Nah, biasanya terkait kendala biayanya sih, biaya pemenuhan A, B, C, kan untuk memenuhi persyaratan dari ISO 14001 ini kan perlu sertifikasi A, B, pelatihan ini, gitu Pak. Kemudian terkait kepatuhan terhadap regulasi. Nah, biasanya
eh, kepatuhan terhadap berbagai regulasi lingkungan yang berlaku ini tergantung pada lokasi dan perubahan peraturan, Pak. Yang ketujuh yaitu kesulitan dalam pengukuran kinerja lingkungan. Biasanya dari eksternal audit, auditor, misalkan dalam perusahaan belum melakukan pengukuran terkait lingkungan, pasti akan adanya temuan yang terkait lingkungan. Nah, itu nanti kembali lagi ke budgeting. Seperti itu, Pak. Mungkin dapat menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Oke, masih ada lagi ya. Izin Mbak, ada pertanyaan lagi dari Mas Febrian. Apakah bisa tiap tahun tanpa dilakukan surveillance, tapi kita gabung di tahun ketiganya? Baik, terima kasih Mbak Putri untuk pertanyaannya. Dengan Pak Febrian atau Mas Febrian izin menjawab. Apakah bisa tiap tahun tanpa dilakukan surveillance, tapi kita gabung di tahun ketiga? Izin ya Pak, maksudnya ini dari inisial loncat langsung nanti renewal ya atau sertifikasi ya? Apakah betul seperti itu? Izin, halo. Betul, baik. Kalau langsung loncat, biasanya dari badan sertifikasi akan suspend, Pak. Jadi nanti di tahun ketiga pun bukan masuknya inisial lagi, Pak. Pembuatan baru, Pak, seperti itu. Kalau surveillance kan pasti harganya lebih murah ya dari inisial. Jadi mungkin bisa dialokasikan untuk surveillance, Pak. Surveillance pengawasan 1, pengawasan 2, karena nanti kalau tidak melakukan surveillance, sertifikasi perusahaan Bapak akan disuspend. Nah itu suspendnya itu biasanya tergantung dari akreditasinya ya. Biasanya 3 bulan, Pak. Dalam 3 bulan belum dilakukan surveillance, maka akan apa ya istilahnya diblokir dari webnya. Jadi sudah tidak sertifikat Bapak sudah tidak terdetek dalam sistem seperti itu. Untuk harganya di kisaran berapa ya Bu untuk surveillance dan pengajuan baru? Kalau untuk surveillance biasanya lebih murah, Pak. Nanti langsung kontak chip saja ya, Pak ya. Karena kalau pengajuan baru biasanya lebih mahal dari surveillance. Harapannya seperti itu sih, Pak. Sayang, Pak, sudah mengeluarkan biaya di awal, tapi tidak melakukan surveillance di pengawasan 1 maupun 2. Nanti sertifikat Bapak akan di-banned ya, istilahnya apa, diblokir dari sistem. Nanti ketika Bapak ada kebutuhan, misalkan tender A, B, C, itu malah nanti lebih sulit, Pak. Karena setelah 3 bulan itu benar-benar akan diblokir dari sistem badan sertifikasinya seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab ya Pak Febrian. Terima kasih. Mungkin itu saja sedikit yang saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Putri. Halo, monitor Mbak Putri. Oke, Mbak Faiza. Baik, terima kasih kepada Mbak Faiza yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Juga terima kasih nih sudah menyampaikan materinya yang sangat informatif dan berguna pada hari ini. Dari materi yang disampaikan, kita telah belajar apa sih ISO 14001 tahun 2015 itu,
tujuan dari ISO 14000 2015, manfaat dari ISO 14001 2015, bagaimana mengimplementasikannya dalam perusahaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu Bapak atau Ibu dalam meningkatkan sistem manajemen lingkungan di perusahaan masing-masing. Dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah aktif berpartisipasi. Jika masih ada pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim kami melalui email atau WhatsApp yang telah disediakan. Sekedar info, untuk di hari Jumat tanggal 15 November 2024, PT Jeep Karya Asi akan mengadakan training kembali dengan tema identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti trainingnya bisa cek terus melalui Instagram kami di @jeepconsulting. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, dimohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk on cam sebagai dokumentasi hari ini. Silahkan. Yang belum on cam bisa on cam ya Bapak Ibu untuk dokumentasi sebentar. Iya, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Siti. Terima Ya, kasih juga sama-sama. kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya Putri Kurniawati, pamit undur diri. Sampai bertemu di training selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat.